Selamat datang di Jils Media. Hai guys, kali ini Jils Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis kimia, materi reaksi, dan tata nama. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal kimia, materi reaksi, dan tata nama. Selamat menonton. Lanjut halaman 5. Yang mau bertanya langsung saja deh ya, enggak ada masalah. Nah, yang klor ya, saya ambil klor. Gas klor Cl2 itu bereaksi dengan oksigen. Ini klor biloxnya 4 macam, Dek. Makanya saya kasih bisa +1, bisa +3, bisa +5, bisa +7. Coba hasilnya dulu, sayang. Nah, Cl ketemu O2, Cl2 ketemu O2, bilox +1, maka akan membentuk senyawa Cl2O1. Tidak usah dituliskan satunya. Oke? Yang +3 akan membentuk Cl2O3, yang +5 membentuk Cl2O5, yang +7 membentuk Cl2O7. Oke? Oh, 10 orang ya. Berarti ada 8 orang ya pesertanya. Ingat, mau disetarakan adikku? Setarakan dari yang paling rumit. Yang paling rumit Cl2O. Cl-nya sama. O-nya 1, di sini 2. Berarti yang 2 dibagi 2. Dikali setengah ya. Cl-nya sama. O-nya 3. Berarti dikali 3/2. Cl-nya sama. O-nya di kanan 5. Berarti ini dikali 5/2. Nah, yang ini Cl-nya juga sama, yang berbeda O-nya. Berarti O-nya dikali 7/2. Jadi begitu, mereaksikan mudah. Yang penting tahu konsepnya. Ya. Sekarang, bagaimana kakak dengan tata nama senyawanya? Oke, untuk tata nama senyawa, tata nama oksida asam. Oke, caranya gampang Ji. Ini tidak ada Ji bilang cara 1, cara 2, satu macam Ji caranya oksida asam. Nah, caranya apa tadi itu tulisannya? Oke. Caranya itu sebutkan jumlah unsur non logam tapi ini harus pakai bahasa Latin. Kalau kamu sudah sebutkan jumlahnya pakai bahasa Latin, kamu sebutkan nama unsur non logamnya apa. Kemudian jumlah, sebutkan ya, jumlah oksigen pakai bahasa Latin juga ya, jadi ajari kini jadi orang Rusia nih ya. Nah, kemudian tambahkan kata oksida. Nah, tahu Jeki semua bahasa Latinnya sayang? Oke, saya kasih bahasa Latin ya. Nah, jumlah dalam bahasa Latin. Kalau 1 itu namanya mono. Monokotil berkeping 1 ya. Monohibrid, 1 sifat beda. Nah, kalau 2 itu di. Kalau 3 tri. Kalau 4 tetra. Bukan super tetra ya. Kalau 5 penta. Kalau 6 heksa. Kalau 7 hepta. Kalau 8 okta. 9 nona. 10 deka. Ya. Jadi caranya sebutkan jumlah logam dalam bahasa Latin. Kalau kalau diawali dengan nomor 1 itu tidak perlu ditulis ya. Keterangannya, jika senyawa diawali dengan
angka 1. Angka 1 berarti mono ya. Angka 1, maka kata mono tidak perlu dituliskan, tidak usah dituliskan. Kenapa? Orang kalau namanya cuma satu orang mau dipanggil, misal nih, ada satu orang lewat, namanya Fitri, pasti cuma dipanggilnya Fitri, gitu tuh. Tapi kalau yang lewat itu 2 orang yang namanya Fitri, pasti orang bilangnya, Fitri dua-duanya ke sini, dua-dua. Berarti disebut jumlahnya kalau lebih dari 1. Kalau diawali dengan 1, enggak usah. Oke. Banyak air mulutku kita latihan memberi nama dulu. Jadi hari ini fokus ke tata nama senyawa ya. Oke, coba. Karbon. CO. Kita mulai. Namanya, jumlahnya, ini kan unsur non logamnya C. Jumlahnya C di sini 1. Nggak usah dituliskan satunya. Kan awalnya tadi mono ya. Jadi orang ini biasanya tuliskan, kalau 1 nggak usah dituliskan ya. Mono kan harusnya gini, mono. Jumlah non logam mono. Nama non logamnya karbon. Ya. Kemudian jumlah oksigen. Oksigennya di sini 1. Nah, kalau 1 berarti mono lagi tuh. Baru tambah kata oksida. Nah, kalau mono ketemu oksida, O-nya bisa digabung. Jadi yang ini yang enggak perlu ditulis, mononya nih. Jadi namanya CO, karbon monoksida. Ya. Nah, bagaimana dengan CO2? Satunya enggak usah ditulis ya, mononya. Langsung saja. C-nya 1, berarti C itu karbon. Kalau 2, tadi di. Oksigennya yang 2, berarti karbon di. Tambah kata oksida, dioksida. Oke, bisa? Coba kalian beri nama ke semua senyawa yang di bawahnya. Coba nih. Saya tunggu jawabannya. Kalau kalian kesulitan, ini boleh ditulis dulu, ini monoannya ini. Supaya kalian ingat kalau kalian latihan. Coba boleh ditulis ini ya, yang di dalam kotak atau monoditrinya saja boleh. Silahkan adik. Atau di screenshot ya. Sudah di screenshot, kita kembali ke soal. Ini soalnya, silahkan dikerjakan. Sudah adik? Sudah dijawab? Arifa, Balkis, Faini, Karin, Kevin, Lisa, Sucita, Vera. Ya, coba sudah sayang? Cek jawabannya ya. Yuk. N2O3 maka namanya N-nya ada 2 buah. Berarti namanya di, ya jumlah unsur non-logamnya 2, berarti di. Nama non-logamnya kalau N itu nitrogen. Di nitrogen, jumlah oksigennya 3, berarti 3 itu tri, tambah kata oksida. Jadi namanya di nitrogen trioksida. Oke. Kalau N2O5 maka namanya ini di nitrogen 5 itu penta ya.
Nah, dia namanya pentaoksida. Jadi kenapa itu CO2 namanya karbon dioksida? Karena aturannya seperti itu. Ya. Sekarang SO2, kalau satu di awalnya enggak usah ya mononya. Langsung saja S, belerang atau sulfur. Nah, kita pakai belerang saja boleh. Belerang, kemudian oksigennya ada 2, berarti dioksida. Biasa kalau bahasa Inggrisnya orang bilang sulfur dioxide, asik ya. Kalau SO3 berarti namanya belerang trioksida. Bisa Ji? Oke, lanjut. Kalau P2O3 itu mirip ya dengan N2O3. Nah, P-nya 2 berarti di. Kalau P itu fosfor. Di fosfor trioksida. Kalau P2O5 berarti di fosfor pentaoksida. Orang biasa bilangnya pentoksida, sama saja. Oke? Lanjut. Jadi hari ini kita fokus ke tata nama senyawa adekku. Kalau ini maka namanya Cl2. Berarti diklor, Cl itu klor ya. Diklor, O-nya 1, di monoksida. Kalau yang kedua ini namanya diklor trioksida. Kalau Cl2O5, kok diklori? Diklor deh ya. Aduh, maaf. Tipe nih, tipe. Nah, kalau yang ke Cl2O5 berarti diklor penta, 5 penta ya. Pentaoksida. Orang biasa bilang pentoksida, sama ya. Nah, kalau yang terakhir ini namanya diklor. 7 itu hepta ya. Heptaoksida atau heptoksida, sama saja. Oke, aman? Saya harap aman. Kalau ada yang bertanya, boleh langsung bertanya. Karin, Kevin, Lisa, Vera, DLL. Ya. Oke. Sudah aman 2, oksida basa, oksida asam. Kita mau ke basa. Halaman 6. Terlalu buru-buru kah, Anda Ji? Oke, selanjutnya kita akan bahas yang namanya basa. Basa itu nama lainnya hidroksida ya. Nah, bagaimana rumus umumnya? Ingat Ki adekku, sebelum saya lanjut, ingat Ki basa itu terbentuk dari oksida basa. Ingat Ki oksida basa terbentuk dari logam dan oksigennya. Ditambah air, hasilnya adalah basa. Nah, bagaimana rumus umumnya basa? Rumus umum basa ya. Basa itu ada logamnya. Berarti rumusnya LOH X. Kalau tadi oksida basa L2OX. Kenapa ada 2-nya? Karena biloxnya oksigen 2, min 2. Kalau OH adekku biloxnya min 1, makanya tidak ditulis satunya. Ya. Jadi ini rumus untuk oksida basa. Di mana L adalah logam. Ya, sebenarnya di sini ada angka 1, cuma tidak ditulis ya. 1 ini adalah bilox OH. Oke? Nah, kalau OH ini namanya hidroksida. Sedangkan
X ini adalah biloks logam. Sama konsepnya tadi. Bedanya cuma reaksi pembentukannya basa itu dari oksida basa. Ya. Contoh nih. Tadi kakak sudah kasih contoh. Kakak kasih contoh yang dari ini ya. Yang dari tadi kita kerja. Yang pertama tadi kita kerja adalah NaMgAl. Kakak kasih contohnya di situ. Jadi contoh Na, tadi oksidanya Na dengan oksigen itu Na2O. Oke. Na2O kalau ditambah dengan H2O, hasilnya pasti abaikan yang lain, langsung saja logam ketemu OH. Logamnya adalah Na. Biloksnya 1, enggak usah ditulis. Kemudian OH. Biloksnya Na di sini adalah 1. Makanya enggak usah ditulis dalam kurung 1. Itulah kenapa NaOH, ya rumusnya NaOH. Karena biloks Na plus 1, biloks OH minus 1. Oke, sisa disetarakan. Di sini yang paling susah Na. Na-nya di sini 1, di sini 2. Ini kali 2 nih. O-nya ada 2. Ini 1 tambah 1. Hanya 1 kali 2, 2 ya. Di sini juga 2, sudah setara. Oke. Selanjutnya Mg. Tadi Mg ketemu oksigen, ini MgO. Kalau tidak ada angkanya, berarti ini sebenarnya ada 2, di sini ada 2 ya. Tadi sudah dikasih tahu rumus empiris. Ini hasilnya berarti logamnya adalah Mg. Karena ini tidak mungkin logam, karena H non logam, O non logam. Mg yang logam. Maka dia akan membentuk Mg, OH. Biloksnya Mg di sini tidak kelihatan, dia tadi sudah dicoret. Nah, sini saya ingatkan. Nih. Mg tadi biloksnya di sini 2 ya, plus 2 ya. Makanya sebenarnya ada 2-nya. Ya. Jadi biloksnya oksigen di sini, biloksnya Mg, sorry, dia 2, makanya MgOH 2 kali. Bacanya kalau ada kurungnya itu namanya 2 kali. Oke, disetarakan sayang. Mg-nya sama 1, O-nya 2, ini sama, H-nya 2, sudah sama. Oke. Selanjutnya adalah Al. Al2O3 ditambah H2O, hasilnya apa? Logamnya yakin dan percaya adalah Al. Kali 1 ya, enggak usah ditulis. OH-nya berapa kali? Lihat biloksnya Al. Di sini berapa biloksnya Al? Biloksnya Al plus 3. Makanya Al OH 3 kali. Disetarakan sayang. Al-nya 1, di kiri 2. Supaya setara. Yang 1 kali 2. Sekarang O-nya. Di sini O-nya 2 kali 1 kali 3. Berarti O-nya ada 6. Di sini kan O-nya 3. Nah, ini kan tadi sudah kita anggap Al-nya 1 di sini ya. Di sini kali 3 nih. Mau bukti, hanya di kanan 2 kali 1 kali 3. Berarti totalnya 6. Ini 3 kali 2. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, semuanya kita mau kasih nama ya. Kita mau reaksikan. Berarti FeO ditambah H2O apa hasilnya? Coba tolong dikerjakan. Coba dikerjakan nih hasilnya. Sampai Cu nih. Cu2O. Kemudian CuO. Oke, coba dikerjakan apa hasilnya nih? Nah, ini biloksnya ini sudah dihapus berarti ya. Biloksnya di sini berarti 2 ya. Maka rumusnya FeOH 2 kali. Jadi meskipun dia tidak kelihatan, kita tahu bahwa biloksnya Fe di situ plus 2. Nah, setarakan. Fe-nya sama, O-nya 2, di sini juga 2, hanya 2, ini 2, sama. Kalau Fe2O3, maka rumusnya yang terbentuk FeOH. Berapa biloksnya Fe di kiri? Biloksnya 3, berarti di sini kali 3.
Setarakan. Fe-nya 2 kali 2 dong. Oke. O-nya 6. Di sini ada 3. Berarti di sini ada 3. Hanya 6. Sudah lama. Oke, 2 lagi. Semoga bisa sampai di asam nih. Oke, kalau ini biloxnya Cu di sini 1 ya, cuma nggak ditulis. Maka dia akan membentuk CuOH 1 kali. CuOH. Setarakan. Cu-nya 2. Hanya 2, O-nya 2 sama. Yang di bawah, Cu di sini biloxnya berapa nih? Ini sudah tercoret ya, berarti di sini pasti ada angka 2. Maka rumus yang terbentuk CuOH 2 kali. Setara? Sudah. Ya. Jadi cara mereaksikan basa seperti itu. Cara membentuk basa. Nanti ini kalian pelajari di kelas 2, nanti sambungannya di kelas 3. Saya kasih dari kelas 1. Karena kelas 1 sebenarnya sudah ada. Saya tuh kasihan lihat anak kelas 1 ketika kalian dipaksa menghafal. Ya memang sih kita tidak bisa mereaksikan tanpa menghafal. Tapi enaknya ketika kalian tahu konsep dasar, itu reaksi apapun nanti kalian bisa kerjakan. Ya. Oke, itu mengenai reaksi. Sekarang kita ke tata nama basa. Caranya memberi nama. Halaman 7. Saya tidak sangka sebanyak ini ya. Belum ada latihannya, kasihan. Coba halaman 7. Tata nama basa. Untuk tata nama basa sebenarnya gampang. Ketika kalian hatam tata nama oksida basa ini sama. Ya. Jadi tata nama senyawa basa itu sama dengan tata nama senyawa oksida basa. Apa bedanya? Hanya berbeda, jadi cukup mengganti kata oksida dengan kata hidroksida. Berarti ini berlaku untuk bilox yang satu macam dan bilox yang lebih dari satu macam. Ya. Jadi tadi contoh yang tadi untuk unsur yang biloxnya lebih dari satu berarti ya. Berarti untuk unsur yang biloxnya hanya satu buah. Yang biloxnya hanya satu buah. Yang golongan A ya. Maka namanya cukup kamu sebutkan nama logam ditambah kata hidroksida. Oke? Oke, coba latihan soalnya. Tadi yang biloxnya satu macam di sini NaMgAl. Berarti namanya, nama logamnya adalah natrium. Ditambah kata hidroksida. Makanya NaOH itu sayang namanya natrium hidroksida. Ya. Mg biloxnya cuma satu macam juga. Berarti namanya ini magnesium hidroksida. Oke. Kalau AlOH 3 kali berarti namanya aluminium hidroksida. Oke, bisa ya? Gampang gitu kimia? Semoga gampang. Oke, bagaimana dengan unsur yang biloxnya lebih dari satu macam? Sama tadi konsepnya. Untuk unsur yang biloxnya lebih dari satu buah. Jadi ini untuk golongan transaminase.
sisi. Nah, ada dua cara kayak tadi ya, sama persis. Ada cara satu, ada cara dua. Cara satu, maka sebutkan nama logam pakai bahasa Indonesia. Kemudian dalam kurung bilox pakai tulisan Romawi, kemudian tambah kata hidroksida. Kayaknya cuma sampai tata nama bahasa deh. Apa-apa. Ya. Nah, berarti tadi yang ini namanya dua macam ya. Bisa saya kasih begini saja ya. Jadi namanya, nama pertama bisa besi dalam kurung biloxnya 2 hidroksida. Nggak ada kurungnya ini ya. Next. Berarti FeOH 3 kali, ini namanya besi 3 hidroksida. Oke? Bisa Ji? Berarti ini tadi Cu tembaga bilox berapa kalau di sini? Ingat Ki, biloxnya itu lihat jumlah OH-nya ya. OH-nya di sini 1, berarti tembaga 1 hidroksida. Kalau yang paling terakhir ini namanya tembaga biloxnya di sini 2. Tembaga 2 hidroksida. Itu cara satu kan? Nah, cara yang terakhir sama kayak tadi. Cara 2 ya. Pakai nama logam. Apa sih tadi saya tulis? Nih, cara 2. Nama logam dalam bahasa Latin. Kemudian tambah Latin ya. Kemudian tambah akhiran, tambah kata hidroksida. Nah, perjelas lagi akhirannya, sama persis. Kalau bilox rendah, ya, kalau di sini akhirannya 2 macam ya. Akhirannya bisa O, ini kalau dia bilox rendah. Kemudian akhirannya I kalau biloxnya tinggi. Nah, ini susah kalau misalnya cuma berlaku kalau 2 biloxnya. Kalau ada kan golongan transisi yang biloxnya itu 5 macam. Lebih aman pakai yang cara 1. Ya. Oke, kita lanjutkan latihannya. Nah, kalau begitu, senyawa besi FeOH 2 kali dan FeOH 3 kali, ini bilox rendah, ini bilox tinggi. Fe tadi bahasa latinnya ferrum. Akhirannya kalau bilox rendah namanya ferro. Ferrohidroksida. Berarti FeOH 3 kali namanya ferrihidroksida. Oke? Nah, kalau tembaga 1 hidroksida dan tembaga 2 hidroksida, tembaga 1 bilox rendah. Berarti namanya kuprohidroksida. Sedangkan yang tembaga 2 hidroksida bisa juga kita sebut kuprihidroksida. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Sebenarnya masih ada tata nama senyawa asam, tata nama senyawa garam. Ya, seandainya masih ada pertemuan, saya habiskan dah reaksi kimia. Tapi kayaknya waktunya sudah cukup, ya. Jadi masih ada 2 menit sebenarnya. Saya tambah saja ya. Saya mau jelaskan hal penting lagi.
saya belum pakai warna hijau sama. Oke, apa hal yang penting? Saya sudah jelaskan tadi senyawa, unsur logam, non-logam, oksida asam, oksida basa. Ini adikku. Saya tadi sudah jelaskan oksida basa, oksida asam. Sebenarnya saya belum menjelaskan asam oksi. Saya menjelaskan tentang asam. Ya, masih ada 2 menit ya, lumayan lah. Ilmunya bertambah dikit. Saya menjelaskan tentang asam. Asam itu sebenarnya kalau ditanyakan apa sih bedanya asam dengan basa? Banyak bedanya. Kalau kalian kelas 2 nanti itu ada berkaitan dengan pH ya, sifat. Tapi saya mau dari senyawanya ya. Asam itu dia ada 2 macam. Ada yang namanya asam binar. Orang biasa bilang asam ida. Yang mana itu asam binar? Ini kata bi itu 2. Ya. Jadi asam binar itu hanya 2 unsur. Yaitu H dan non-logam. Kenapa dia disebut asam ida? Ini namanya berakhiran ida. Oke, contoh. Asam binar. HF, HCl, HBr, HI. Ya, ini semua asam binar, Dek. H2S. Oke, ini asam binar. Jadi HF itu namanya asam berakhiran ida, ya. Jadi F itu fluor. Jadi namanya asam fluorida. HCl berarti asam, Cl itu klor, klorida. HBr berarti asam, Br itu brom, bromida. HI, I itu iod, maka namanya asam iodida. H2S, S itu belerang, tapi tidak ada kan asam beleranida ya. S itu sulfur. Orang biasa bilangnya asam sulfida. Oke, jadi itu tentang asam binar. Nah, ada juga asam oksi. Tadi kita sudah singgung ya. Asam oksi itu dari namanya okside, dia mengandung oksigen. Kenapa bisa mengandung oksigen? Karena berasal dari oksida asam. Ya. Jadi asam oksi itu diperoleh dari oksida asam ditambah dengan H2O, ini menghasilkan asam oksi. Nah, sebenarnya kalau dilanjut ini bagus ya, karena ini puncak kenikmatan ini Dek, materinya kalau sudah sampai di asam oksi. Ya, tapi karena waktu membatasi kita sudah pukul 8:33 ya. Nah, kalau saya jelaskan juga setengah-setengah itu susah ya. Nah, saya kira materi hari ini saya tutup sampai di materi tata nama, senyawa, basa secara lengkap, dan perkenalan asam. Ya, sekian dari saya Dek, minta maaf Kak atas segala kekurangan ya. Kalian juga kayaknya malu-malu bertanya. Semoga sukses nanti, semoga ada gunanya pelajaran tak di kelas 1 nanti. Kalian ingat sampai di kelas 2 ya, karena basicnya kimia itu kelas 1, kelas 2. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembahasan dari praktis kimia, materi reaksi, dan tata nama. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Jils Media. Terima kasih.